Oke, halo semua. Selamat datang kembali di Chang Bike Shop. Tujuan dari video kali ini adalah kita kan belum pernah ya bikin yang namanya Q&A di platform TikTok ataupun YouTube Chang Bike Shop selama ini. Oke, pada video kali ini kita akan menanyakan banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman baik di TikTok, di YouTube, di Instagram tentang Chang Bike Shop ini. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Ustadz dan kita akan mulai nanya-nanya nih mengenai pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman. Oke Pak Ustadz, pertama nih pertanyaan pertama. Tat, kenapa sih dipanggil Pak Ustadz? Oke, ini sebenarnya saya udah sering untuk jawab pertanyaan ini kenapa dipanggil Pak Ustadz itu. Yang jelas alasan saya melakukan hal tersebut, saya ingin merubah mindset ya, bahwa mengembalikan arti dari Ustadz itu sendiri. Di Indonesia itu selalu Ustadz itu konotasinya adalah tentang guru agama ataupun guru ngaji. Nah, kalaupun guru agama dan guru ngaji itu sebenarnya memang benar itu ustadz, tapi kalau dari bahasanya sendiri di Arab sekalipun dosen fisika, guru matematika itu juga namanya tetap dipanggilnya ustadz. Nah, saya kepengen pakai itu. Nah, kenapa saya lebih nyaman dipanggil Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz itu lebih untuk konteksnya itu memberi suatu ilmu, sedangkan sebelumnya dulu biasanya dipanggil, kalau nggak dipanggil suhu atau dipanggil apa, itu saya ngerasa kurang nyaman. Kenapa? Karena saya belum seahli itu, dan saya pun masih tetap dalam proses belajar. Sedangkan kalau suhu itu kan merem aja semuanya, itu harusnya udah tahu. Itu seperti itu. Dan juga satu lagi, supaya orang-orang ini paham bahwa ustadz itu nggak hanya soal agama. Jadi semua orang yang menyebarkan satu ayat itu kalau di dalam agama itu disebutnya guru, disebutnya ustadz. Jadi satu ilmu yang kita berikan, yang kita ajarkan, itu tetap disebutnya ustadz juga. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua nih. Tat, dari mana sih asal usung Chang Bike Shop dan nama Chang Bike Shop? Oke ya. Uh, Kenapa Chang Bike Shop? Kita tahu bahwa sebenarnya itu terdiri dari dua kata, dari Chang sendiri dan Bike Shop. Bike Shop itu memang konotasinya ya sebagai bike shop. Bike shop itu baik, istilahnya bengkel, dalam bahasa Inggrisnya bike shop itu bengkel. Bengkel yang menjual spare part, yang mengurusi perawatan, dan ini tuh disebutnya adalah bike shop. Itu dalam bahasa Inggris konteksnya adalah seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan dari Changnya ini biar foto ini aja yang menjawab ya gitu. Oke ya, itu intinya family, bukan Chang tapi ada marga sendiri. Tapi kalau di dalam di ini sebenarnya Chung ya, di dalam kalau dibaca itu Chung, cuman kalau Chang itu di gampang internasionalnya, walaupun pada kenyataannya tetap aja orang-orang manggilnya Chung juga gitu. Nggak bisa dipungkiri, tetap ngomongnya Om Chung, Mas Chung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah gitu, lidah mereka mungkin terbiasa bacanya langsung Chung, ya udah Chung aja nggak apa-apa, gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tat, ceritain dong sejarah Chang Bike Shop dan gimana proses belajar Pak Ustadz dari nol sampai sekarang. Chang Bike Shop saya mulai kampanyekan itu sejak 2017 ya, dari 2017. Kenapa? Karena saya butuh ini wadah, saya punya plan bahwa nanti saya akan seperti ini itu sudah saya plan. Kalau orang berpikir bahwa saya ini basicnya anak STM atau ini, enggak juga. Fun fact-nya, saya ini tetap anak SMA yang kuliah juga. Dan kemudian kenapa mungkin orang berpikir kok bisa tahu banyak tentang motor, karena saya juga user juga, dalam artian saya ini rider, bikers juga, pengendara juga. Nah, experience yang saya temui dari melihara motor yang ditolak sama bengkel itu, akhirnya mau nggak mau memang menuntut saya pribadi waktu itu untuk gimana caranya untuk mempelajari motor yang
saya punya. Saya mulai sharing itu dulu lebih sering itu sharing ke Facebook, di mana di Facebook ada orang nanya, motor saya seperti ini. Nah kemudian saya memberi sebuah jawaban. Dari jawaban itu orang, oh iya sudah saya lakuin dan benar. Nah kemudian ketika ada problem, saya di tag, tolong suhu. Oke, saya jawab lagi, oh ini seperti ini, solusinya seperti ini. Nah begitu lumayan banyak. Nah akhirnya saya berpikir untuk, oke, saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk istilahnya main di teknikal, akan tetapi saya akan scrut beberapa part yang memang saya pakai sendiri. Nah, saya pakai sendiri untuk mengatasi dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, dari part-part yang udah ini kemudian akhirnya saya berpikiran untuk, oh sepertinya saya harus menjualnya juga. Kenapa? Karena kembali lagi di prinsipal yang sama, di luar sana pasti banyak sekali orang yang membutuhkan part ini dengan problem yang sama. Nah itulah awal mula akhirnya saya menjual barang bike shop ya, part bike shop itu segitu. Nah dalam sekian proses yang berjalan, orang-orang mulai menanyakan ke hal yang lain. Jadi nggak cuman di CBR maupun di Honda Tiger, di beberapa motor yang lain, di Ninja, kemudian di R25. Nah mungkin nggak bisa dipungkiri, saya punya privilege di mana saya punya teman-teman yang memiliki motor-motor tersebut, dan saya dikasih kesempatan untuk merawat motor-motor tersebut, jadi saya bisa juga paham untuk motor-motor tersebut. Nah kenapa mungkin orang berpikir, Postad kenapa kok hanya motor sport, kenapa nggak Matic, kenapa nggak ini, ya karena basically saya dibangun, saya membangun diri saya sendiri di sebuah lingkungan, dan source yang ada itu adalah motor-motor sport 250 dan 150 yang akhirnya membentuk sampai sekarang. Walaupun saya paham secara teknikal motor apapun itu sama, hanya saja untuk kategori Matic dan bebek saya hampir tidak mempelajari untuk bagian luarnya, tapi untuk bagian engine-nya prinsipnya sama. Itu seperti itu. Oke, cerita yang panjang ya Iya, iya. perjalanannya ya. Ya Oke, cukup oke. banyak. Kita lanjut. Hmm. Hal apa yang Chang Bike Shop ingin capai di 2023 nanti Pak Ustadz? Hmm. Apakah menang balapan, upgrade bengkel, Ya. tools, jual aparel, jual spare part? Oh ya Tat, jangan pernah lelah mengedukasi. Terima Oke. kasih. Ya, apa? Hal-hal yang tadi ditanyakan itu, kalau menang balapan kita udah ya. Tapi road race belum. Road race belum, road race belum. Dari 2017 sampai hari ini saya ikut road race belum pernah menang. Malah keburu eventnya hilang ya. Eventnya hilang, drag semua sekarang. Bukannya event road race makin bangkit setelah pandemi, malah makin hilang. Yang makin populer malah drag race. Ya kita ikutin aja apa istilahnya yang ada dulu, karena prinsip saya untuk balapan itu sendiri adalah jangan sampai anak-anak saya turun ke jalan. Jadi ketika mereka memang pengen kenceng-kencengan, ada tempatnya di tempat yang tepat, di event yang tepat, supaya mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita ada project ya. Ini yang mimpin projectnya Mas Bintang sendiri. Kita ada project CAP ya. Apa itu CAP? CAP itu Chung Approve Part, di mana project ini nantinya adalah kita akan membuat semacam tools yang sudah kita approve, di mana udah kita uji. Jadi kita nantinya hanya akan menjual part yang memang sudah diuji, tidak istilahnya yang populer. Karena mau diakui atau tidak, banyak sekali di luar sana itu istilahnya user yang korban influencer lah kan ya. Jadi wah influencernya pakai ini iklan, tapi ternyata setelah dipakai ya bermasalah dan lain sebagainya. Nah itu kenapa saya di TikTok itu sebenarnya endorsan banyak, cukup masuk banyak, itu banyak yang juga yang saya tolak. Kenapa? Karena setelah saya lakukan uji itu tidak layak, dan saya tidak akan pernah mau menjual barang seperti ini. Kenapa? Karena
ini pertama pasti akan menyesatkan user, yang kedua juga pasti akan membuat problem. Jadi lebih baik saya menjual barang-barang yang memang sudah saya pakai, dan saya menjual barang-barang yang saya sendiri mau pakai. Untuk tool sebenarnya kita semua udah memadai ya. Kenapa? Karena mungkin di bengkel kecil kita itu toolsnya itu sudah cukup lengkap, dalam artian karena kita kan sangat ini dengan kepresisian. Wes gimana caranya, yang penting presisi dulu, bener-bener real presisi, baru baru bener-bener selesai. Jadi untuk tool kita sebenarnya udah cukup, udah sangat cukup. Untuk beberapa upgrade tool yang nanti akan di-upgrade, kalau kita nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu ini, mungkin ya kita upgrade ketika nanti mulai berasa perlu itu. Kalau untuk upgrade bengkel, ya mungkin itu ada di list saya, udah ada. Kita nanti akan cari tempat yang lebih besar, karena walaupun ini tempat sebenarnya udah gede ya, Udah gede. gede. Cuman problemnya kan sumber daya manusianya. Yes, betul. Dengan keadaan yang gede ini, sumber daya yang masih belum apa, sumber daya manusia yang belum ini saya udah membayangkan nih, kalau misalkan kita paksa kondisi kita di tempat yang lebih besar, lebih banyak menerima banyak motor, ini akan lebih keteteran lagi. Jadi untuk sementara ini dulu saya lagi berusaha mengupgrade sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya nanti udah oke, baru kita tempat atau apa yang lebih oke juga. Pertanyaan selanjutnya nih. Ya, Alasan lebih susah membuat mesin yang awet daripada membuat mesin yang kencang tuh kenapa sih, Tat? itu sebenarnya sangat mudah dijawab dan sangat sepele. Sekelas pabrikan aja itu akan kesulitan melakukan hal tersebut. Istilah gampangnya gini, pabrikan bisa bikin motor yang kenceng, itu sangat-sangat bisa, tapi apakah yang kenceng itu menjadi awet? Ya tidak. Itu kenapa akhirnya mereka bikin part yang sangat-sangat spesifik dan sangat luar biasa lah. Kita nggak bisa lepas dari namanya MotoGP, karena MotoGP itu the real flagshipnya kan di situ. Kita lihat MotoGP aja. MotoGP dengan power yang seperti itu, dengan part yang seperti itu aja ada batasan di mana dia nggak mungkin bisa dipakai kayak motor komuter pada lainnya. Nah, kalau kita lihat motor komuter itu sama aja, motor yang pada umumnya, kenapa dia tidak bisa sepowerful motor-motor yang istilahnya dibikin ya, istilahnya prototype, ya itu. Kalau itu dibikin powernya sama dengan motor prototype, pasti nggak akan mungkin seawet motor yang prototype juga. Karena memang kalau untuk budget motor gitu sendiri disesuaikan Ya, sama harga pasar ya betul. Jadi tetap harus nyesuaiin sih yang punya motor. Dan selama ini kan kita selalu tujuan dari customernya atau usernya itu untuk apa, Iya, itu benar. gitu, bukan wos kita bikin tahu-tahu nih tagihan gitu kan, nggak bisa. Nah, ya, Gitu. benar. Ini pertanyaan yang cukup lucu ya. Ya, Untuk gabung CRD minimal motor apa, Tat? apa fun fact-nya sebenarnya syarat untuk gabung ke CRD Chung Racing Division itu bukan masalah motor. Ikut balap ya, Resmi. karena ikut balap resmi, bukan Tak apa tahu kayak mau masuk ya, CRD. itu mau CRD nggak bisa gitu. Syaratnya cuma itu, mau motormu apapun bebas, balapanmu apa aja yang penting resmi. Istilahnya kamu bawa, Ustadz saya cuma punya King, saya pengen masuk CRD, boleh nggak? Boleh, tapi balap dulu. Tiket masuk ke CRD itu harus pernah balap resmian. Itu syaratnya adalah itu tiketnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang general nih, karena banyak teman-teman juga yang nanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup keren, cuman sifatnya general. Oke, lanjut nih. Pendapat Pak Ustadz gimana sih tentang riding gear minimum yang cocok buat di Indonesia? Kan kalau yang full suite ada yang bilang gerah. Nah, kalau menurut Pak Ustadz perihal riding gear gimana? Nah, ini jadi concern sebenarnya. Kalau diakui atau tidak, saya itu termasuknya juga squid juga. Squid itu kalau di Amerika itu ngabers lah ya, ya ngabers. Jadi nggak pakai helm, nggak pakai ini gitu. Itu saya pernah juga jadi kayak gitu. Cuman waktu itu nggak ada kata-kata ngabers ya. Jadi kita nyebutnya squid.
Kalau riding gear kita tahu bahwa untuk motor sport sendiri itu memang mau tidak mau kita harus pakai wear pack ya, wear pack, dan wear pack sendiri itu panas. Nah, kalau saran saya justru kalau misalkan kita mau beli riding gear, belilah riding gear yang buatan Indonesia. Contoh itu kayak Respiro dan kawan-kawan, itu mereka bikin riding suite itu memang untuk orang Indonesia yang dimana nggak gerah. Jadi istilahnya itu sininya protek, depan protek, belakang protek, tapi nanti di bagian ini dia ada semacam ventilasi, jadi nggak terlalu panas. Itu kalau kita belinya misalnya kayak Dynes dan lain sebagainya itu pasti full protek. Nah, itu akan sangat-sangat gerah. Nah, itu satu itu. Yang penting kalau bagi saya sesuaikan dulu ridingnya itu mau seperti apa. Kenapa ridingnya seperti apa? Contoh misalkan ridingnya ini untuk kita San Mori atau apa gitu. Jaraknya nanti berapa, kemudian berapa lamanya, dan nanti dari situ sebenarnya kita akan bisa memilih riding gear kita seperti apa. Yang penting jangan pakai jaket yang di sininya itu bisa ngelipet, karena ini tangan saya ini kayak gitu karena jaket ya. Saya udah pakai jaket tapi jaketnya malah ke sininya tetap aja ini rungkat ini bagian sini ya ini gitu. Oke, next. Tat, bagaimana sih pendapat Pak Ustadz mengenai swap engine dan modif motor satu silinder menjadi multisilinder? Oke, pendapat saya pribadi itu inefisien. Pada dasarnya melakukan swap engine itu kita harus hitung kalkulasinya dulu dari secara harga dan lain sebagainya. Banyak orang Indonesia yang mengatasnamakan loyalitas terhadap sebuah motor tertentu, misalkan loyalis motor A, nah, loyalis motor A pokoknya karena dia anak motor A di komunitas motor A merubah motornya jadi seperti ini. Saya tidak berhak menyalahkan hal tersebut untuk dilakukan, tapi kembali lagi adalah efisiensinya. Apakah dengan melakukan perubahan motor yang tadinya satu silinder berubah jadi 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder, itu akan berfungsi dengan baik? Itu satu. Yang kedua, apakah masih enak untuk dinaiki? Kenapa? Karena dari pengalaman yang udah swap engine dari mesin yang berbeda aja, contoh misalkan Vixen diganti mesinnya R25 itu udah nggak nyaman, apalagi yang diubah secara konstruksinya. Sebenarnya secara undang-undang itu udah melanggar hukum ya, secara undang-undang, tapi dengan atas nama hobi seolah itu jadi dibenarkan. Oke, Tat, rekomen nggak sih mengurangi bobot piston dari standarnya? Sangat rekomen. Itu yang saya lakukan sebenarnya seperti itu. Bintang tahu sendiri lah istilahnya. Orang banyak tanya, Pak Ustadz motornya kenceng, rahasianya apa? Rahasianya nggak ada, rahasia apa-apa. Dari dulu saya kampanye namanya diet bobot, bahkan dari bagian luar mesin itu diet bobot. Motornya sih standar aja gitu. Cuman diet bobot dari luar mesin itu udah pasti PTWR naik, itu udah jelas, itu pasti ningkatin kecepatan, itu satu. Nah, kalau untuk dalaman mesin memang saya sering melakukan diet juga, terutama di area piston. Nah, sangat-sangat efisien. Kenapa? Dengan bobot piston yang berkurang itu RPM yang di KL itu akan lebih enteng juga dan akan menghasilkan power yang lebih besar. Itu segampang itu. Ini untuk penutup ya Pak Ustadz ya? Ya. Menurut Pak Ustadz, ini ada pertanyaan cukup unik ya teman-teman, cuman nggak apa-apa, tetap kita jawab. Menurut Pak Ustadz, apa penyebab runtuhnya peradaban Islam di masa lalu? Oke. Ya ini enggak ini tapi nggak apa-apa lah jawab. Mungkin saya sebenarnya orang yang sangat suka belajar, tidak hanya belajar tentang satu materi atau satu majority ya. Dan saya pernah mempelajari itu untuk diri saya sendiri, dalam artian kenapa kok sebuah peradaban itu bisa hancur. Sebuah peradaban itu bisa hancur adalah ketika mereka sudah merasa nyaman. Itu satu, sudah merasa nyaman. Yang kedua, merasa sudah kuat. Dan hampir semua peradaban itu hancur oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi itu bisa jadi refleksi buat kita ya. Dalam artian peradaban Islam itu sangat maju,
Tapi karena mereka udah merasa sebagai yang paling kuat, kemudian yang mulai ini, mereka lupa untuk mempertahankan kemajuan itu sendiri. Apakah nanti kita hancurnya kayak itu? Sama aja. Itu kenapa banyak orang yang teriak misalkan 2019 ganti presiden, 2024 ganti presiden, ganti rakyat. Itu coba ganti rakyat itu bener ini gitu, karena nggak mungkin satu ini itu cuman selalu salahnya itu. Mau siapapun presidennya, kalau rakyatnya mentalnya ya seperti ini ya memang kayak gitu, kita nggak bisa pungkiri salahnya ada seperti itu. Terus saya cukup menjawab ya. Oke teman-teman, sebelum menutup nih, mungkin kalau dari Pak Ustadz pesan-pesan buat teman-teman subscriber dan viewer untuk seterusnya. Oke. Pesan saya, sebelumnya saya ingin sangat berterima kasih terhadap kalian. Kenapa? Tujuan awal dari saya membuat channel ini, kemudian bikin TikTok dan lain sebagainya, itu adalah purely saya ingin nabung pahala. Kenapa? Karena saya itu agamanya nggak terlalu baik, dan saya masih percaya bahwa amalan yang tidak akan putusnya itu ada 3. Satu itu anak soleh, yang kedua sodakoh jariah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya nggak jamin anak saya nanti akan soleh. Jadi itu satu. Sodakoh jariah, saya sodakoh jariah ya sodakohnya masih bisa dihitung, dalam artian ya kalau inget ya gitu, karena sampai hari ini saya belum merasa bahwa saya ini udah kaya atau apa, jadi sodakoh jariahnya istilahnya udah ini. Nah kemudian saya berpikir, oh saya masih punya jalannya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu kenapa saya sharing ilmu, supaya saya yakin ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya berharapnya adalah ilmu-ilmu yang saya berikan itu disebarkan juga ke orang lain. Istilahnya multi level pahala. Saya ini ngasih ilmu, terus orang kalian misalkan saya nonton ngasih ilmu ke orang lain, kan ada di multi level pahala ya, kayak gitu. Itu yang satu. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih buat kalian semua sebagai subscriber, viewer, dan semuanya, bahkan haters ya, karena saya sendiri nggak memungkiri ada haters ya. Apapun yang kalian perbuat itu, support yang kalian berikan terhadap saya itu saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih. Buat kalian subscriber, follower, kemudian viewer, itu sudah mendukung saya dari segala sisi. Bahkan ketika saya kehabisan ide atau apa, ada kalian lah para pemberi ide tersebut. Nah buat para haters, terima kasih juga. Kenapa? Karena dari kalian juga saya bisa bagaimana cara untuk menenangkan diri, bagaimana juga belajar mengontrol emosi dengan komen-komen yang kalian berikan, dengan cacian dan lain sebagainya. Itu kalau dicaci, kalau dihina, kalau di ini tuh kita harus mengontrol emosinya seperti ini. Kemudian bisa juga dari komen-komen haters itu jadi referensi, ternyata pikiran orang terhadap saya itu seperti ini. Nah itu seperti, jadi saya terima kasih buat kalian semuanya. Pokoknya love you all lah gitu ya. Love you all gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. Ya oke. Berhubung durasi juga udah panjang banget ya teman-teman. Sekali lagi, yang pertama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semua. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Stay young, right fast.